Sayyidil Habib Husain Al-Habsyi mata'allahu biduli hayati bis-sihha wal afiyah zahiran wa batinan. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiah, dan mudah-mudahan tambah istiqomah, amin ya rabbal. Dan juga para habaib yang lainnya, Al-Habib Muhammad Madihij yang tadi putranya sudah menyampaikan tausiah yang sangat bersemangat sekali, dan para habaib yang lainnya banyak sekali yang hadir di sini. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya kepada beliau semuanya. Mudah-mudahan kedatangan para habaib ini menjadi sambungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kedatangan para habaib mudah-mudahan menambah keberkahan acara pada malam hari ini, amin ya rabbal. Dan juga para alim ulama yang lain, para kiai, para asatidah, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita doakan mereka semuanya tambah istiqomah, amin ya rabbal. Juga yang saya hormati, yang baru saja membacakan Al-Quran, Bapak TNI kita, siapa? Bapak Sunario. Siapa? Oh, Bapak Sunarja, mohon maaf. Mudah-mudahan kita doakan beliau luar biasa sekali, tambah diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, TNI bersama ulama, bersama para habaib bersinergi untuk kemaslahatan umat, untuk negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga yang saya hormati panitia Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah dengan terselenggaranya acara ini, Anda yang mendukung, membantu, ataupun apapun sehingga acara ini terselenggara, mudah-mudahan dibalas pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal. Dan yang saya hormati banyak sekali saudara-saudara kita Banser, Barisan Serbaguna yang selalu mengawal ulama. Mudah-mudahan juga kita doakan mereka semuanya istiqomah, amin ya rabbal. Dan juga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, pelan-pelan saja ya. Masih semangat ini. Kalau yang tadi karena masih muda, kenceng, nggak apa-apa larinya. Mobil baru. Kalau kita ini sudah berkali-kali masuk servis, ya, sudah berkali-kali ganti uli, jadi agak lemot sedikit ya. Tapi nggak apa-apa. Kan kita kan nggak kemana-mana ini, enggak kan? Hadir kita khusus untuk acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Azamatuhu, karena kita diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman dan Islam. Dan juga luar biasa Allah gerakkan kaki dan hati kita datang di acara yang luar biasa, acara yang agung, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kenikmatan ini terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua sampai kita masuk di dalam kubur dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal. Salawat serta salam kepada manusia termulia
manusia yang agung yang di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengannya kita semuanya diaku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan mendapatkan haud, telaga susu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal hadirin hadirat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini luar biasa sekali. Ini acara yang sangat sakral. Acara di mana malam hari ini menimbulkan kita bertambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau itu kita datang, kita hadir dengan tujuan begitu, insya Allah ini adalah bentuk timbul daripada hati-hati orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di Quran sudah dijelaskan. Faman yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagung-agungkan lambang-lambangnya Allah, maksudnya mengagung-agungkan lambangnya Allah ini acara-acara seperti Maulidin Nabi, acara-acara seperti malam hari Isra' Mi'raj, dan acara-acara yang ini menunjukkan lambang kebesaran Allah, fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya timbul keluar daripada hati-hati manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini mudah-mudahan kita dicatat sebagai manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin. Kalau cerita Isra dan Mi'raj ini kejadiannya sebentar, ceramahnya panjang. Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kata ulama nggak sampai 1 jam, bahkan nggak sampai 5 menit. Ada yang mengatakan 2 menit 10 detik, 2 detik. Tidak lama. Acara yang kita ini yang lama. Padahal Nabi yang diberangkatkan oleh Allah, yang di Isra Mi'rajkan sebentar saja. Tetapi dari sebentar ini luar biasa hikmah, pelajaran bagi kita yang luar biasa sekali. Apa pelajaran dan hikmah ini? Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah bersama malaikat Jibril, ini atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa malam yang istimewa, malam yang agung bagi Nabi Muhammad SAW adalah malam di mana beliau diangkat, di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam yang agung bagi kita adalah malam di mana dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, adalah malam yang agung bagi umat Nabi Muhammad SAW. Maka luar biasa sekali hadirin. Saya katakan tadi kalau cerita Isra Mi'raj nggak cukup 2-3 jam, bahkan mungkin sampai subuh pun kita belum selesai. Tetapi acara-acara seperti ini bagus. Saya nggak mungkin lama-lama. Kenapa? Kalau terlalu lama, terlalu malam, nanti tidurnya kebablas, nggak sholat subuh. Nggak sholat subuh, ya kesiangan 7:30. Padahal acara Isra Mi'raj ini intinya adalah sholat. Ini sunnah, jangan jadi menggagalkan kewajiban, nggak boleh. Yang terpenting saya bacakan hikmah-hikmahnya saja. Mudah-mudahan sedikit tapi manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal. Ya. Allah tadi sudah berfirman, dibacakan oleh qori kita dari TNI tadi, luar biasa lagi.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Saya stop dari ayat itu dulu, berhenti dulu. Subhanalladzi, maha suci Allah. Ini Al-Quran menulis yang bicara Allah. Tetapi Allah mengatakan Subhanalladzi, maha suci Allah. Kata-kata Subhan ini adalah kata-kata yang menakjubkan. Karena peristiwa ini peristiwa besar, bukan peristiwa kecil. Bahkan Nabi Muhammad ini di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar hukumnya waktu. Mengapa saya katakan hukumnya waktu? Kalau diukur waktu dari Mekah ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha sampai ke arasnya Allah perlu berapa bulan? Perlu berapa tahun untuk menembus langit yang tinggi yang tidak kita ketahui tingginya seberapa. Tetapi Nabi Muhammad waktu itu dikeluarkan oleh Allah daripada hukum waktu. Kalau kita beda, kita ini harus mengikuti hukum waktu. Maksudnya begini, Anda mungkin 1 jam lagi bubar, pulang, tidur. Ini hukum waktu. Besok jam 7 Anda siap-siap kerja. Kalau jam 7 Anda nggak siap kerja, jam 8 Anda terlambat. Karena Anda terikat oleh hukum waktu. Tetapi Nabi Muhammad ketika diisrakan, Allah mengambil hukum waktu tadi. Saya ibaratkan contohkan dari Syekh Ramadan Al-Ramadhani. Syekh Budi Al-Ramadhani mengatakan Nabi Muhammad ini diisrakan ini keluar dari waktu seperti apa? Seperti Sahibul Kahfi. Sahibul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Tetapi mereka tidak sadar setelah bangun dari 309 tahun seakan-akan tidur cuma 1 jam atau 2 jam. Kalau 300 tahun ya, kalau kita ini mungkin sudah jadi tengkorak di kuburan. Mungkin yang ganteng jadi jelek sudah. Kalau zaman itu mungkin umur para nabi-nabi atau umatnya Nabi lama-lama ratusan tahun, ribuan tahun. Nah, kalau mereka 309 tahun ditidurkan oleh Allah dalam keadaan sadar, dalam keadaan mengikuti waktu, maka pasti mereka sudah tua semua. Tetapi karena hukum ditarik oleh Allah, maka mereka tidak terasa, seakan-akan tidur cuma 1 jam, 2 jam, tahu-tahu sudah 3 abad lebih. Begitu juga Isra dan Mi'raj. Luar biasa sekali. Tadi dikatakan Subhanalladzi, maha suci Allah. Asra, yang memperjalankan. Asra ini dalil bahwa Nabi Muhammad diundang oleh Allah. Yang memperjalankan, beda dengan yang datang sendiri. Ini dalil Asra ini yang memperjalankan Allah. Berarti Allah mengundang Nabi Muhammad, memerintahkan Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk di-Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi, maha suci Allah. Kenapa pakai maha suci? Allah sudah suci, Allah sudah besar. Tetapi kata-kata subhanallah ini, subhan ini adalah kata ulama tugalu inda ta'ajjub. Kalau seseorang melihat hal yang besar, pasti bilang subhanallah. Melihat bangunan yang mewah, yang indah, yang megah, atau gunung yang tinggi, yang bagus, pasti kita bilang subhanallah. Saya pergampang saja. Kan kita ini laki-laki sama perempuan yang hadir ini ya. Kalau laki-laki melihat perempuan yang cantik, pasti luar biasa ini cantik perempuan ini. Udah rambutnya panjang, matanya indah, pasti kita mengatakan subhanallah. Gak mungkin a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan begitu. Ini laki-laki yang begitu. Kalau lihat perempuan, apalagi yang muda-muda yang belum kawin, baik yang sudah kawin pun begitu, kaget, takjub, wah ini cantik benar perempuan ini, badannya tinggi, semampai, wah cantik pokoknya.
maka mengatakan subhanallah. Juga perempuan juga begitu. Melihat yang laki yang depan-depan kita ini yang ganteng-ganteng semua ini, melihat Habib Hussein yang ganteng, yang alim, pasti mengatakan subhanallah. Gak mungkin bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marah Habib Hussein, Pak. Benar gak? Jadi subhanallah ini, subhanalladzi tugalu inda ta'ajjub, kata-kata yang menakjubkan, kata-kata yang mengherankan. Kenapa? Karena Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang menakjubkan, yang mengherankan, yang tidak perlu dipakai akal pikiran. Kalau pakai akal pikiran bahaya. Kok bisa Nabi Muhammad sampai ke langit ketujuh? Kok bisa Nabi Muhammad secepat itu? Bahaya Anda, Pak. Jangan-jangan Anda mendekati kekafiran. Peristiwa seperti ini harus diterima dengan keimanan. Gak usah pakai bagaimana, kok bisa, atau apapun itu. Tidak perlu, Pak. Yang penting diterima acara ini dengan keimanan. Alhamdulillah kita semua datang di sini pasti meyakini Isra dan Mi'raj dengan keimanan kita. Mudah-mudahan Allah tambah kuatkan keimanan kita. Amin ya rabbal. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Pelan-pelan ya Pak ya, Bu. Biar jelas Bu ya. Kalau cepet-cepet saya nggak bisa. Nanti bingung apa yang disampaikan Habib tadi. Kalau ngomong cepat, waduh, lupa saya. Mulai sudah barokah aja itu kan. Bi 'abdihi. Mengapa Allah tidak mengatakan binabihi? Bahkan Nabi Muhammad sudah jadi nabi. Kok bi 'abdihi? Hamba. Maka mereka para muhaddis, para alim ulama, mengapa bukan dipanggil nabi dengan nabinya, kok dengan hambanya? Karena Nabi Muhammad SAW dinyatakan oleh Allah sebagai hamba yang taat. Loh, kita manusia juga, Beb. Kita juga hambanya Allah. Betul, benar, Anda hambanya Allah. Tetapi mohon maaf, kalau kita semua ini memang hambanya Allah, tapi masih banyak mengingkari atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah melanggar perintahnya Allah. Kalau kita banyak melanggar perintah Allah. Ya benar abdun, tetapi abdun yang nakal, yang meler. Kalau Nabi Muhammad tidak, maka pantas bi'abdihi, dengan hambanya. Lailan, di malam hari, minal masjidil aqsa ila masjidil haram ila masjidil aqsa. Saya stop dulu. Nabi Muhammad itu ketika, kalau cerita asbabul nuzulnya panjang Pak. Kenapa sampai Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan? Pokoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menghibur Nabi Muhammad SAW. Kenapa sampai dihibur? Karena Nabi Muhammad di tahun itu banyak tekanan. Dinamakan Amul Huznu. Kenapa? Tahun kesedihan di mana Nabi Muhammad ditinggal dua mutiara, dua perlindung. Siapa? Abu Thalib dan istrinya yang paling dicintai, Sayyidina Khadijatul Kubra. Diceritakan Abu Thalib meninggal 1 bulan lebih atau hampir 2 bulan, Sayyidina Khadijatul Kubra meninggal. Maka Nabi terpukul. Bukan Nabi tidak percaya dengan kematian, tetapi Nabi yakin dengan kematian, dengan qada dan qadarnya Allah, yakin Nabi. Tetapi karena Nabi juga Pak punya perasaan, punya hati, dan Abu Thalib ini adalah yang melindungi dari gangguan orang-orang Quraisy yang hendak membunuh, bahkan mengusir Nabi Muhammad. Maka sebelum Abu Thalib meninggal, mereka tidak berani. Maka mereka, orang-orang yang dicintai Nabi tadi, diambil oleh Allah di tahun yang sama waktu itu. Maka Nabi Muhammad sangat bersedih. Lalu Nabi Muhammad berangkat ke Taif, berhijrah ke sana untuk berdakwah kepada Allah.
Dikira di Taif mungkin mendapat hati, mendapat tempat. Orang-orang Taif malah sebaliknya. Nabi Muhammad masuk ke Taif, ada provokator waktu itu Pak. Memang provokator dari dulu sudah ada. Iya. Yang memfitnah ini sudah ada, dikirim oleh Abu Lahab, Abu Jahal ini untuk memprovokatori. Maka mau masuk di Taif, Nabi Muhammad bukan diterima, malah ditolak. Bukan hanya ditolak, tapi Nabi Muhammad sampai dilempari batu hadirin. Maka Nabi Muhammad sampai terluka. Waktu itu bersama dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai berdarah-darah Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan bahwa bumi pun berbicara dengan Nabi, bahkan gunung pun berbicara, hendak menghancurkan orang-orang Taif yang telah melukai Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad Nabiur Rahman. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan wahai gunung, jangan wahai bumi. Mudah-mudahan malah doakan. Yahdi, mereka mudah-mudahan dapat hidayah. Yahdi minallah. Mudah-mudahan mereka ini dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah nggak marah Nabi Muhammad Pak, dilempari batu, diusir, dikira orang gila, bahkan anak-anak kecil pun menghina Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang Pak, ya dakwah kita ini enak. Mohon maaf bagi para pendakwah yang menyambung lidahnya Nabi Muhammad. Kalau sekedar dihina, dicaci, nggak usah marah. Ya, baru jadi ustadz lulus pesantren 4 tahun, dihina sedikit marah. Baru jadi DKM masjid, baru diangkat 2 hari, dikritik warganya, ngamuk marah. Ini bukan dakwah namanya. Nabi Muhammad berdarah-darah malah didoakan, Allahumma hdi, ya Allah berikan rahmat, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu, tidak kenal saya. Nabi Muhammad SAW. Maka pantas Nabi Muhammad ini menjadi rahmatan lil alamin. Dan Nabi sendiri mengatakan, innama ana, sesungguhnya aku ini rahmah. Innama ana rahmatul muhda, sesungguhnya aku ini hadiah rahmat bagi para manusia. Kita dapat hadiah dari Allah melalui Nabi Muhammad Pak. Nabi Muhammad penuh kasih sayang. Kalau Nabi Muhammad gak kasih sayang Pak, ini dakwah risalah ini gak sampai kepada kita. Kalau seandainya Nabi Muhammad marah, menuruti amarahnya gunung dan bumi yang akan menghancurkan kaum Taif, maka mustahil Pak dakwah itu kita terima sampai sekarang. Ini luar biasa sekali Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad pulang kembali ke Mekah, dan di Mekah ini luar biasa Pak. Sudah siaga 1 istilahnya kalau sekarang ini Pak. Karena apa? Karena Nabi Muhammad diancam untuk dibunuh. Nabi Muhammad banyak kesedihan, maka dikatakan tahun kesedihan. Maka waktu itu ketika Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan ini, ada yang mengatakan Nabi Muhammad waktu itu tidur di Hijr Ismail. Ada riwayat lagi mengatakan Nabi Muhammad bukan di Masjidil Haram waktu itu, bukan tidur memang berangkatnya dari Masjidil Haram, tetapi Nabi Muhammad ada tinggal di tempatnya Ummi Hani. Ada juga yang mengatakan Nabi Muhammad lagi tidur di rumah istrinya Sayyidatina Khadijatul Kubra. Tetapi banyak riwayat yang kuat Nabi Muhammad tidur di Hijr Ismail. Kalau yang pernah haji dan umrah mungkin sudah tahu. Mudah-mudahan kita sempat ke sana mengunjungi Hijr Ismail, berhaji dan umrah. Amin ya Rabbal. Nabi Muhammad diceritakan waktu itu bukan nggak tidur ya, tetapi Nabi Muhammad tidur. Yang menjaga sebelah kanannya adalah Hamzah, sebelah kirinya Sayyidina Abbas. Dua-duanya ini amun Nabi. Yang satu sepupu Hamzah ini, Hamzah bin Abu Thalib ini adalah saudaranya Imam Ali. Hamzah ini terkenal pemberani, maka dia beriman kepada Nabi Muhammad, melindungi Nabi Muhammad, sehingga waktu tidur dia di sebelah kanan, Sayyidina Abbas sebelah kiri Pak, menjaga Nabi Muhammad supaya tidak terganggu, bahkan nyaris terbunuh oleh orang-orang Quraisy.
Kalau Hamzah ini Pak dapat julukan, Hamzah ini Asadullah, singanya Allah, macannya Allah. Kalau perang Pak, Sayyidina Hamzah ini Pak, supaya orang tahu saya Hamzah, kan kalau perang itu kan banyak orang. Sayyidina Hamzah ini paling dicari dulu, karena paling berani. Maka dia pakai baju supaya orang tahu saya Hamzah. Dia tidak pernah mundur, bukan pengkhianat. Bajunya dikasih bulu Pak. Kalau perang itu dikasih bulu bajunya, biar tahu, oh yang pakai bulu ini pasti Sayyidina Hamzah. Terang-terangan Pak. Ahlu Baitun Nabi, mohon maaf, tidaklah pernah takut kepada siapapun. Selama untuk urusan agamanya Allah, selama untuk urusan kepada Allah, mereka tidak pernah gentar, tidak pernah takut. Sebelahnya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, amun Nabi, paman Nabi. Sayyidina Abbas ini diceritakan orang yang paling tinggi, atwalun nas, yang paling tinggi indal Arab, pada orang-orang Arab. Kalau saya katakan diukur itu Pak, Sayyidina Abbas itu kalau naik onta, kakinya tadi, Anda tahu onta gak? Tinggi apa pendek? Tinggi apa pendek? Ini kalau naik onta Pak, nggak usah pakai tangga Pak, cukup kakinya melangkah saja Pak. Sampai di naik onta tadi, tunggangan tadi, kakinya tadi Pak bergeser ke padang pasir Pak, saking tingginya Pak. Kalau ibarat kita dah naik motor Supra, ya kan, nyampe nggak kaki kita ke tanah? Kadang-kadang nggak sampai, iya. Karena mungkin mohon maaf agak pendek kita. Tetapi Sayyidina Abbas ini atwalun nas, orang yang paling tinggi. Tetapi ini mukjizat, sekali lagi mukjizat. Ketika Sayyidina Abbas berjalan dengan Nabi, Nabi benar kalah tinggi Pak. Cuman ketika berjalan dengan Nabi Muhammad SAW seperti sebadan, ya sama tingginya Pak, nggak ada yang lebih tinggi, rata begitu Pak. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Lanjut apa enggak ini? Ngantuk enggak? Capek? Hadirin saya lanjutkan. Ini panjang mukadimahnya nih Pak. Baru mukadimah ini repot ini ya. Mukadimah ini iya kalau diceritakan panjang bagaimana Nabi Muhammad sampai di Islamiratkan. Saya ambil yang penting-penting saja. Tadi saya sudah mulai. Ketika Nabi Muhammad sudah sampai di Masjid Aqsa, ini luar biasa sekali Pak. Nabi Muhammad memandang banyak, bahkan ribuan orang yang di Masjid Aqsa. Setelah dia bawa oleh malaikat Jibril, ada riwayat Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril, bersama Mikail. Tapi ada juga mengatakan 3 malaikat dengan malaikat Israfil, nggak penting. Pokoknya Nabi Muhammad ini diberangkatkan, dikawal oleh malaikat Jibril sampai di Masjid Aqsa. Maka Nabi Muhammad bingung, siapa ini? Kok banyak sekali, kayak malam hari ini kan banyak kita ini. Ini masjid tengah malam, bukan waktunya sholat, bukan waktunya ibadah, tetapi penuh masjid ini, ribuan orang yang datang. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka ini? Maka malaikat Jibril menjawab, hum minal anbiya'i wal mursalin, mereka dari para nabi dan rasul. 124.000 nabi turun dari langit, 313 rasul. Mereka datang menyambut engkau wahai Muhammad untuk bersama-sama di Masjid Aqsa. Maka Nabi Muhammad masuk ke Masjid Aqsa, disambut ribuan para anbiya wal mursalin, para rasul, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Yang kita tahu cuman kan yang kita wajib tahu 25 nabi. Tetapi nabi ini banyak, jumlahnya 124.000 nabi. Maka di situ Nabi Muhammad didaulat untuk dijadikan menjadi imam bagi mereka, karena mereka ingin takdim, hormat kepada Nabi. Maka Nabi Muhammad diminta untuk jadi imam mensolati di Masjid Aqsa.
Loh Bib, sholat itu kan perintahnya setelah Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Kok ini Nabi Muhammad sholat? Sholat apa ini? Nabi Muhammad bukan sholat seperti kita. Waktu itu bukan seperti sholat kita 5 waktu, bukan. Nabi Muhammad sholatnya ikut sholatnya Nabi Allah Ibrahim, ikut syariatnya Nabi Allah Ibrahim. Maka Nabi Muhammad ditunjuk menjadi imam, maka dijuluki Sayyidil Imam Anbiya wal Mursalin, tuannya, rajanya, pemimpinnya para nabi dan rasul, karena telah mengimami semua nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Lanjut ya. Lanjut. Habib gak apa-apa ini Habib ya. Kalau terlalu banyak lupa nanti. Karena kita ini kadang-kadang mohon maaf kalau urusan agama lupa. Ada tulisannya ini, iya. Apa? Tulisannya kayak komputer gitu, hang kita ini Pak. Tetapi kalau urusan duit, urusan harta, 2 hari, 3 hari yang kemarin masih ingat kita. Ya. Lihat pikiran kita kalau urusan agama ini Pak. Dan mohon maaf kalau urusan begini ini Pak, urusan ibadah kepada Allah, mohon maaf, ini yang datang bukan kita saja yang hadir Pak. Para malaikat Allah datang, semua hamba-hamba Allah yang soleh datang, malaikat juga datang, Nabi Muhammad juga datang memandang kita semuanya. Yang paling gak enak, nah ini yang jadi masalah ini Pak. Apa yang datang? Setan juga datang kepada kita Pak. Makanya kalau urusan begini nih Pak, nggak ada yang ngantuk. Baru ceramah Habib 10 menit udah ngantuk. Ya. Ibu-ibu biasanya udah pegel kakinya itu Pak. Iya, kesemutan duduk. Yang laki-laki sudah gelisah duduknya. Tapi mohon maaf kalau lihat konser Pak, 3 jam berdiri kuat. Lihat konser, ya sudah nggak dapat apa-apa, bayar. Kalau ini kan dapat makan ini. Dapat makan nggak kita Bib? Gratis lagi. Cuma suruh dengar, suruh datang aja, nggak pakai bayar. Kalau konser kan pakai karcis kita. Kita kuat, hebat, 3 jam. Karena apa? Karena kita termasuk orang yang digoda setan. Kalau ibu-ibu lihat sinetron, wah kuat, duduk 2 jam itu sampai selesai, berseri-seri ini sinetron, kuat. Lihat film-film gitu, kuat. Tetapi giliran urusan agama, urusan lambang-lambangnya Allah, jangan lama-lama pidatonya sebentar saja, yang penting barokah. Repot ini ya. Ya mudah-mudahan kita dapat barokah. Amin ya robbal. Maka saya katakan kalau acara seperti ini bukan orang-orang yang bagus saja, bukan para malaikat. Karena apa? Allah sudah bicara. Wa gulik malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ini Quran. Sesungguhnya Allah melihat perbuatan kita. Bukan Allah saja, Rasulullah melihat kita. Wal mu'minun, dan orang-orang yang telah meninggal memandang kita pada malam hari ini. Jadi bukan ini Pak, bukan shooting ini yang jadi live. Kita ini live sama Allah Subhanahu wa taala. Dipandang oleh Allah ini. Oh, bulan datang di acara Isra Mi'raj. Oh, ibu ini Ibu Sumiati datang ke Isra Mi'raj. Wah, dicatat oleh Allah pahala. Ada nggak Ibu Sumiati? Oh pas ya. Oh pas ini ya. Oh mudah-mudahan dapat berkah dia. Amin ya robbal. Lanjut ya. Sampai di mana tadi Pak? Hah? Bu Sumiati. Sudah jangan bicara Ibu Sumiati lagi Pak ya. Gak enak, orangnya pergi nanti. Ini setelah Nabi Muhammad SAW selesai memimami para anbiya wal mursalin, Nabi Muhammad
diajak jalan oleh malaikat Jibril. Tidak langsung Pak Mi'raj, enggak Pak. Tidak ujuk-ujuk Nabi ini diberangkatkan ke langit, tidak. Tetapi Nabi Muhammad SAW diajak oleh malaikat Jibril. Nah ini tarbiyah, pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan berkah, mencari keberkahan. Jadi Isra Mi'raj ini banyak tarbiyah, ya, pendidikan, keberkahan, termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Pak, Nabi ini nggak langsung diajak ke langit, tetapi Nabi Muhammad diajak turun mampir dulu. Kemana? Ke gunung namanya Gunung Tursina. Maka Nabi Muhammad diperintah oleh Jibril, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, hendaklah engkau sholat di sini. Ini apa kata Nabi Muhammad? Ini tempat apa wahai Jibril? Ini adalah Jabal Tursina, Gunung Tursina, di mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendapat bisa berkesempatan berbicara dengan Allah. Haitsu ketika Nabi Musa wakallamallahu Musa taklima, ketika Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah, ini di Gunung Tursina. Maka Nabi Muhammad sholat 2 rakaat di Gunung Tursina tadi. Padahal banyak gunung waktu itu Pak. Kalau urusan gunung banyak di Mekah, di Taif. Tetapi Nabi Muhammad disuruh berhenti di Gunung Tursina. Di tempatnya pernah ditempati Nabi Musa bertajalli kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak gunung. Apa pelajarannya? Pelajaran bagi kita, tempat-tempat orang soleh itu ada berkahnya, apalagi bekasnya para anbiya wal mursalin. Jadi saya heran orang nggak percaya berkah. Nggak ada berkah itu, nggak ada bekasnya orang soleh, atharus solehin, tidak. Itu khurafat, sesat. Berarti yang mengatakan begitu lebih hebat dari Nabi Muhammad, lebih hebat dari malaikat Jibril. Nabi Muhammad disuruh turun. Kenapa? Asharus sholihin, bekas orang soleh. Asharul anbiya wal mursalin, bekasnya para anbiya. Nabi Musa pernah di situ berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah sholat 2 rakaat tabarrukan, mengharapkan berkah, maka Nabi Muhammad lanjut lagi Pak. Lagi-lagi nggak langsung Pak, langsung mi'raj enggak. Nabi Muhammad diberhentikan. Ada yang mengatakan Syajaratul Mumi, atau ada yang mengatakan Syajaratul Musa. Ada pohon yang besar begitu. Nabi Muhammad diajak turun oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ayo sholat lagi di sini. Setelah sholat Nabi Muhammad tanya, ini pohon apa wahai Jibril? Ini pohon ketika Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, istirahatnya di pohon tadi Pak. Ada yang mengatakan di riwayat itu pohon itu pernah diambil kayunya untuk dijadikan tongkatnya Nabi Musa ketika melawan tukang sihir Fir'aun. Nabi Muhammad sholat di situ. Padahal banyak pohon-pohonan, banyak. Kenapa? Tadi saya katakan mengambil keberkahan, mengambil athar bekas orang-orang soleh. Padahal kenapa banyak pohon? Kenapa nggak pohon kurma saja? Padahal bagus. Kenapa kalau kita di sini nggak pohon beringin saja? Kenapa? Pohon beringin nggak pernah ada di situ Pak, orang soleh Pak. Meskipun bagusnya pohonnya luar biasa, nggak ada apa-apanya, nggak ada bekas orang soleh, nggak ada, nggak laku Pak. Tetapi karena ada bekas orang soleh, maka Nabi Muhammad sholat 2 rakaat di sana. Dilanjutkan, Nabi Muhammad diberhentikan lagi. Ada rumah itu di daerah yang banyak rumah-rumah mewah. Tetapi Nabi Muhammad tidak dimampirkan ke situ. Ada satu rumah kecil seperti kamar begitu. Nabi Muhammad mampir duduk di situ sebentar, lalu disuruh sholat oleh malaikat Jibril. Setelah sholat sunnah Nabi Muhammad SAW, wahai Jibril, ini tempat siapa? Ini rumah siapa? Ini kediaman siapa?
Kata Jibril, ini adalah Baitul Lahim, Baitul Lahmi. Kalau sekarang orang mengatakan Bethlehem. Ketika Nabi Isa dilahirkan di tempat itu, Pak. Maka ada bekasnya Nabi Isa. Nabi Muhammad disuruh sholat 2 rakaat di situ. Selesai terakhir Nabi Muhammad diberangkatkan lagi, berhenti. Ada satu kota yang indah, yang sejuk, yang banyak pohon-pohonnya, luar biasa sekali. Nabi Muhammad berhenti. Nabi Muhammad berhenti, maka sholat 2 rakaat. Setelah sholat tanya lagi, wahai Jibril, tempat apa ini? Ini adalah Madinatul Hijrah, kota Madinah, yang mana nanti engkau wahai Muhammad akan dihijrahkan ke tempat sini. Diberikan isyarat dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui, sebelum jadi kota Madinah, nama kota Madinah bukan Madinah. Ada yang mengatakan Thayyibah. Tetapi kalau waktu itu di zaman jahiliyah, Madinah itu bukan Madinah, bukan Thayyibah juga. Apa? Yathrib. Yathrib ini maknanya adalah kota cacian. Saling caci, karena di situ ada 2 kelompok, golongan besar, Aus dan Khazraj. Ini setiap hari perang, setiap hari saling caci maki, tinggalnya di Madinah waktu itu. Maka dikatakan Yathrib karena banyak cacian, berolok-olok mereka, saling perang, saling bermusuhan. Maka ketika Nabi Muhammad dihijrahkan, diganti, Pak, dinamakan Madinatul Munawwarah. Pelajaran bagi kita, apa pelajarannya? Nama ini penting. Nama, mengambil nama yang bagus ini penting, Pak, Bu. Jangan Anda pakai nama-nama artis sekarang. Anda pengen keren, siapa namanya? Alek, Joni, nggak bakal masuk surga, Pak. Karena Alek dan Joni nggak ada di surga itu, Pak. Kalau perempuan siapa namanya? Kristi, sudah, kalau nama nggak usah repot. Kita ini tafaul saja, mengikuti yang bagus. Apa? Kalau laki-laki dinamakan soleh, dia jadi orang soleh. Atau menyontoh nama nabi-nabi. Kalau nama nabi-nabi itu enak, nggak panjang-panjang, Pak. 3 huruf saja. Siapa? Nuh, 3 huruf saja. Isa, 3 huruf. 4-5 huruf saja. Yang panjang Nabi Muhammad. Kalau yang lainnya pendek-pendek, Pak. Atau mencontoh nama-nama sahabat. Sayyidina Abu Bakar, dinamakan anak kita Abu Bakar. Supaya apa? Mencontoh Sayyidina Abu Bakar sebagai orang yang siddiq, yang terpercaya, yang amanah. Kalau perempuan, kan banyak itu perempuan seperti istri Nabi, anak-anak Nabi, Khadijatul Kubra, Sayyidina Fatimah Zahra. Nama-nama yang bagus. Nama Sayyidina Fatimah luar biasa, Pak. Harapannya apa? Supaya kita mencontoh Sayyidina Fatimah Zahra. Namanya aja Fatimah, Pak. Fatimah itu maknanya Fatim. Apa Fatim ini? Fatim ini, Pak, pemisah dari api neraka. Isu kalau kurang pas namanya diganti Fatimah saja, biar nggak masuk neraka. Bukan nama saja, usaha kita, kerjaan kita, rumah-rumah kita, kasih nama yang bagus. Jangan nama-nama yang nggak bermanfaat, bahkan namanya nakutin. Sekarang saya lihat banyak itu rumah makan itu mie setan. Jangan-jangan habis makan mie kesetanan kita. Hah? Bakso nuklir. Untung di Indonesia, Pak. Di Syria kena nuklir, bener Anda? Ya, apalagi itu es Gondoruo. La ilaha illallah. Es pocong. Nama-nama nggak bener ini. Diganti mestinya yang seger-seger. Masa es namanya es pocong? Kalau pocongan nggak bisa minum, Pak. Iya, ganti nama-nama yang bagus. Anda punya usaha apa? Misalkan toko bangunan, kasih nama yang bagus. Nama yang seperti orang-orang, mohon maaf, orang Tionghoa itu hebat, Pak. Saya ajukan home jempol dia. Toko-tokonya itu namanya bagus-bagus. Sumber Makmur,
hebat, makmur, tambah banyak dia beli rumah, beli toko. Kenapa? Tafaul namanya bagus. Lah kita namanya cepot lumayan. Nah, gak bisa beli mobil kita Pak, lumayan terus. Toko-toko Cina itu Jaya Abadi, ya, sumber rezeki, banyak rezekinya Pak. Hah? Sinar Mas ya, bagus nama-nama mereka ini. Lah kita kan nama-nama, aduh, nanti bakso barokah, ya barokah toh Pak, gak naik haji kita, habis dapat barokah gitu aja ya. Kapan naik hajinya Beb? Ya nama baksonya ini nama bakso barokah, ganti nama yang bagus, yang semangat. Nabi saja Pak, ya, ketika di Madinah itu mengganti namanya sahabat itu 600 sahabat diganti semuanya namanya. Kenapa? Namanya nakutin kadang Pak. Namanya gak karu-karuan sahabat itu. Ada salah satu sahabat namanya Husnun. Apa Husnun? Siapa nama kamu? Husnun ya Rasulullah. Kaget Rasulullah. Apa maknanya? Sumpek. Kata Rasulullah, wah repot ini. Makanya ini nggak bisa ketawa, sumpek terus ini. Maka diganti dengan nama Sahal, gembira. Iya, nama ini pengaruh bagi kita. Seperti kota Madinah, ketika diganti luar biasa, Madinatul Munawwarah, Madinah yang penuh cahaya, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajaran bagi kita, ayo. Tadi saya katakan, Nabi saja disuruh ngambil keberkahan-keberkahan, mampir di tempat orang soleh, bekasnya orang soleh. Kita contoh ini tarbiyah pendidikan. Jangan kita ini, boleh kita jalan-jalan ke mall, ke kebun binatang, ke tempat-tempat hiburan, tapi jangan lupa mampir dulu, apalagi dengan anak-anak kita. Didik mereka supaya kenal orang soleh. Ajak ke rumah habaib, ke rumah kiai, ke makbaro aulia, ajak mereka. Supaya apa? Kita barok, dapat berkah. Jangan langsung Anda berangkat ke mall bebas, nah boleh. Kemana saja boleh. Ke kebun binatang, ya. Jalan-jalan ke kebun binatang sama anak. Buaya. Nanti anak kita tanya ketika buaya itu binatang apa Bu? Itu buaya kayak sifat bapakmu itu. Otak. Gajah. Nanti dikenalkan lagi monyet. Itu persis siapa itu? Monyet. Ya, hampir-hampir kayak bapak ya Bu ya. Mampir dulu ke tempat orang soleh, apalagi bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk menyambung tali silaturahmi. Nggak boleh ada pertengkaran di bulan Rajab ini. Datengin para habaib, para kiai, silaturahim. Ya, tujuannya apa? Tidak lain, bukan tujuan dunia, tujuan untuk mencari keberkahan. Ziarah ke tempat orang soleh. Kalau di Banten banyak, di Tangerang ada Uci Tutusi di Banten, atau kuburan para habaib, wali-walinya Allah banyak. Ke Pulau Jawa, ke Habib Abu Bakar, kemana saja, ke Habib Soleh Tanggul, banyak. Kalau urusan begitu kita kadang hitung-hitung, wah jauh Bu, biayanya mahal. Tapi giliran ke mall Pak, mohon maaf Bu, mallnya sampai tutup ini kita gak keluar-keluar itu. Kadang saya bingung, ini mall sudah tutup semua ini, 9:30 malam, tapi istri saya belum keluar-keluar ini. Apa ikut cuci-cuci piring, saya bilang. Enggak, ngabiskan duit. Kalau urusan mall, urusan pasar, urusan hiburan, gak ada hitung-hitungan kita Pak. Royal kita. Tapi kalau urusannya Allah, seperti malam hari ini misalkan, mohon maaf, kalau ditarik iuran, urusan isok berot, ngambil uang yang paling kecil. Ada uang kita ini, kantong kita 150, 10.000, ada 2.000, paling 2.000 Pak. Minta surga lagi, aneh Pak. Dikira surga harganya 2.000 ya. Untuk urusan-urusan akhirat kita pelit, tapi urusan dunia, urusan hiburan, royal lah kita. Kadang nggak sadar Pak, bukan hanya jebol dompet kita, ATM kita pun dibawa jebol semua, habis Pak. Pulang-pulang pusing, minta doanya ke Habib, Bib, uang saya habis Bib. Dari mana ente? Dari mall, ya salahnya sendiri, ente ngapain ngabisin uang di mall? Kasih Habib dong, berkah ente. Kan begitu. Kasih kiai dong, untuk perjuangan, bagus. Gak bakal kita
jatuh miskin kalau kita sering bersedekah. Nggak ada ceritanya Pak Haji Fulan, misalkan ini mohon maaf, oh itu banyak sedekahnya, banyak membantu masjid, yatim piatu, orang-orang janda, tamu-tamu Allah, para kiai, para habaib yang di jalan Allah fisabilillah, dikasih uang, digembirakan, dihadiahi. Belum pernah dengar saya Pak Haji itu melarat jatuh miskin, nggak dengar Pak. Oh haji itu karena sering sedekah sekarang melarat, Beb, nggak ada. Tapi kalau judi, kalau main, sekarang menang, besok Anda kalah. Judi bola, ya barusan nggak coba bola itu kan ya. Ini pemuda-pemuda itu, taruhan-taruhan itu, bahaya Anda. Kembali lagi, lanjut apa enggak ini? Yang berapa Ustaz? 15. Oh. 10 menit lagi aja. Ini adalah pelajaran bagi kita. Ayo kita menyontoh Nabi Muhammad. Ini pelajaran Isra Mi'raj adalah tarbiyah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Setelah itu Nabi Muhammad diberangkatkan oleh malaikat Jibril di tengah perjalanan antara langit dan bumi ini Pak, ya, atau di langit yang pertama sama dunia. Ini Nabi Muhammad ada pandangan yang luar biasa. Satu, Nabi Muhammad tadi melihat ada seorang tua, orang sudah tua sekali, duduk di kursi seperti begini. Maka dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Orangnya sudah tua, laki-laki. Dipandang oleh Nabi Muhammad, apa yang dilakukan laki-laki tadi? Setiap laki-laki tadi memandang kanan, jadi menoleh ke kanan tadi, orang tua tadi menangis, bahkan sedih. Memandang yang kanan senang, ya mohon maaf, kalau memandang kanan senang, bergembira, wajahnya berseri-seri. Setelah menoleh ke kanan, lalu menoleh ke kiri. Menoleh ke kiri, kelihatan wajahnya sedih, gelisah, bahkan sampai menangis. Itu Nabi Muhammad memandang orang tua tadi heran. Ke kanan, ke kiri. Ke kanan, ke kiri. Bukan lagi itu ke kanan, ke kiri, bukan. Ke kanan, ke kiri. Ke kanan senang, ke kiri susah. Maka Nabi Muhammad tanya, man haula ya Jibril? Apa kata Jibril? Huwa Abul Basar. Ia adalah bapaknya manusia, nenek moyangmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau setiap kanan senang, melihat kiri susah? Malaikat Jibril mengatakan dia kalau melihat kanan, dia mengatakan khairun ruhun thayyibah kharajat min jasadil thayyib. Bagus, roh yang baik keluar daripada jasad-jasad orang yang baik. Maksudnya apa? Kalau menoleh ke kanan, melihat anak cucunya baik semuanya dan mati dalam keadaan kebaikan, maka Nabi Adam gembira. Kalau kita ibadah ini Pak, Nabi Adam melihat anak cucunya senang. Dia mengatakan baik, ini pasti roh yang baik yang akan keluar nanti menjadi Anda selamat daripada siksa kubur dan akan masuk surga. Ini orang-orang baik. Tetapi ketika menoleh ke kiri, dia mengatakan uffin ruhun khabisa kharajat min jasadil khabis. Bahaya, cilaka, roh orang yang selalu maksiat jauh daripada Allah, maka keluar mereka adalah orang khabis, orang ahli maksiat, naudzubillah. Maka pelajaran bagi kita sudah menjadi sunnatullah. Manusia ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Nabi Adam itu nenek moyang kita Pak. Jadi sampai sekarang pun, sampai yaumil qiyamah, selalu Pak menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, sesuai dengan yang diceritakan Nabi Muhammad perjalanan Isra dan Mi'raj. Maka hati-hati hadirin, ya, Anda ini dipandang, saya katakan tadi, dipandang para anbiya, dipandang nenek moyang kita, dipandang Nabi,
dipandang orang-orang soleh, wali-walinya Allah. Malu kita kalau maksiat dan bahaya. Kenapa? Nabi Adam susah kalau melihat anak cucunya bermaksiat jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan kita sebagai orang yang baik. Mudah-mudahan takdir kita, Allah mentakdirkan kita tergolong orang-orang yang baik atau orang-orang soleh wassolihah. Amin ya rabbal. Nabi Adam, Pak. Nabi Adam ini nenek moyang kita, umurnya 1000 tahun lebih. Diceritakan tingginya itu 60 dirok. Kalau 60 dirok diukur sekarang itu Pak 27 meter. Ini pentas ini nggak ada 27 meter Pak. Nabi Adam itu tingginya 27 meter. Adam, namanya Adam, min adimil ard, diciptakan daripada debunya bumi. Di Quran diterangkan itu min salsalin min hama'in masnun. Nabi Adam ini dibuat dari tanah yang empuk, lalu dicampur dengan tanah yang lain menjadi keras, lalu dicampur lagi dengan mungkin tanah merah, tanah hitam, tanah putih, tanah kuning, sehingga manusia jadi bermacam-macam warnanya. Kalau yang merah atau yang kuning mungkin bagiannya orang Eropa, orang Amerika, orang Perancis, merah-merah ganteng-ganteng Pak. Yang putih, putih-putih Pak, kayak orang Cina, orang Asia. Mungkin saya juga kebagian putih, jadi wajah saya putih. Yang hitam, hitam seperti depan saya ini hitam semua Pak. Mungkin kurang lampunya apa warnanya kulitnya hitam. Lampunya kurang terang ya. Mungkin kalau pagi putih semua ini ya. Tapi jangan khawatir yang hitam-hitam. Bu, oi, bu. Kalau hitam gak usah pakai apa? Ke salon Bu, percuma Bu, ngabisin duit saja. Pakai apa yang enak Bu? Supaya glowing, kan sekarang ini glowing wanita ya. Supaya Anda glowing itu pakai ANW. Tahu Bu? ANW. AW, tahu nggak? Air wudu. Istri-istri Anda ini Pak, iya. Gak usah ke salon kalau pengen cantik, wudhu, jaga wudhu saja. Karena 33 hari Pak, kulit ini manusia ini ada perkembangan Pak. Kalau wudhu, insya Allah dapat cahayanya wudhu, cahayanya Allah. Maka Anda tidak usah pakai ke salon, glowing wajah Anda Pak. Dan yang hitam gak usah kecil hati. Kenapa? Di Fathul Makkiyah karangannya Ibnu Arabi itu mengatakan orang hitam itu, kulitnya hitam itu susah untuk disantet. Tidak mungkin orang kulit hitam tadi kena sihir enggak? Loh benar, ini bukan saya yang bicara, tetapi Ibnu Arabi. Jadi orang yang kulit hitam jangan khawatir, nggak mungkin Anda kesantet. Mungkin karena gelap, mungkin ada apa? Kulit Anda meleset mungkin Pak. Kembali lagi, hadirin hadirat rahimakumullah, saya persingkat saja. Ini acara kita kan tadi sudah bersolawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini zikir ini Pak luar biasa sekali sebagai perlindungan kita, karena yang saya ceritakan ini tidak keluar dari Isra Mi'raj. Kenapa zikir? Kenapa kita harus bersolawat? Karena apa? Zikir ini yang bisa menyelamatkan kita daripada godaan setan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-husunu lil muslimina minas syaitani salasun. Benteng bagi orang-orang yang muslim, yang beragama Islam, beriman kepada Allah, daripada godaan setan ada 3 benteng tadi Pak. Saya ceritakan mungkin 1 aja, yang 2 nanti aja kalau ngundang lagi. Apa yang pertama? Kalau kita supaya tidak diganggu setan ini Pak, zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini benteng kita Pak. Kalau Anda tidak pernah berzikir,
maka naudzubillah Anda gampang disesatkan setan. Setan ini Pak luar biasa Pak. Setan ini sudah bersumpah berapa kali Pak. Sumpahnya dicatat di Al-Quran Pak, dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata setan di Al-Quran? Wa bi'izzatika la uwaffiyannahum ajma'in. Dengan keagunganmu ya Allah. Ini omongannya setan. Dengan kebesaranmu ya Allah. Loh, setan kok ngaku Allah? Nah, setan ini tahu Pak bahwa Allah ini yang menciptakan, tapi setan ini tidak beriman kepada Allah, itu aja. Tahu, karena sombong setan dilaknat oleh Allah. Kalau setan kenal dengan Allah, sebelum manusia kenal dengan Allah, setan sudah kenal dengan Allah Pak. Wa bi'izzatika la uwaffiyannahum ajma'in. Demi kebesaranmu ya Rabb, demi keagunganmu, akan aku sesatkan manusia semuanya. Ini sumpahnya setan Pak. Ada lagi yang mengatakan la uqaidanna siratakal mustaqim. Aku akan halang-halangi manusia siratakal mustaqim, menuju jalan-jalan kebaikan. Maka enggak heran saya Pak, kalau urusan Isra Mi'raj ini mohon maaf diajak datang males kita. Kenapa? Karena tadi jalan kita ditutup oleh setan. Coba kalau urusan acara-acara lain giat sekali. Bahkan kalau datang ngantuk, nggak apa-apa dah. Yang penting datang, meskipun ngantuk-ngantuk, ya meskipun tertidur. Karena kalau acara-acara seperti ini, meskipun Anda tidur, di sulbi Anda itu masih ada itu. Mudah-mudahan di sulbi Anda yang dengar, dan akan keluar dari sulbi Anda anak-anak yang soleh wa solihah. Jadi boleh ngantuk dan tidur semua sampai besok, nggak apa-apa di sini. Ini setan sudah sumpah. Kalau kita lihat orang sudah pernah haji banyak nggak haji sudah ini? Haji sudah banyak. Bu Haji, Pak Haji, atau yang sering umroh. Kalau pas lempar jumroh itu kan luar biasa. Kita terbawa ketika ngelempar jumroh itu seakan-akan iblis atau setan di hadapan kita menyontoh Nabi Ibrahim ketika digoda oleh iblis dilempar batu. Kalau kita lihat itu kan lempar batu, ada yang batunya besar, ada yang batu kecil, bahkan sandal-sandalnya dilempar Pak, karena kebawa emosi kita. Tapi ketika pulang sampai di Cengkareng, balik ke Tangerang lagi, Cisoka lagi, setannya diajak teman lagi Pak. Datang ke tempat-tempat majelis setan. Apa majelis setan? Kafe-kafe, joget-jogetan. Iya, itu majelisnya setan. Tapi kalau usah majelis ini males. Kenapa? Ya tadi kita menganggap setan ini dianggap jadi teman lagi. Padahal Allah sudah memperingati kita. Inna syaitana aduun. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Fattahidu aduh, dan jadikan setan ini tetap jadi musuh, jangan jadikan teman. Tetap Pak musuhan sama setan Pak, sampai yaumil qiyamah kita perang terus sama setan. Jangan jadikan teman ini setan. Mengerti nggak kita? Jadi apa harus kita berzikir Pak? Untuk mengusir setan tadi berzikir. Kita berzikir nggak ini? Ngerti nggak tan setan? Ngerti nggak? Zikir ini yang akan menjadi benteng kita dari godaan setan. Para hadirin hadirat, para setan-setan semua, maaf, enggak ibadah kan setan, ya kan? Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saya anggap setan ini Pak, kita ibaratkan setan ini seperti anjing. Anda tahu anjing? Mohon maaf Habib ya Kak kasar. Anjing ini yang biasa punya anjing ini kan orang-orang kaya. Bos-bos itu punya anjing. Untuk apa? Untuk jaga, jadi keamanan. Rumah-rumah yang bagus. Biasanya mohon maaf orang-orang di luar agama Islam.
orang Cina atau orang Nasrani biasanya punya anjing. Bahkan saya kadang-kadang dengar orang kaya dari orang Muslim memelihara anjing. Tujuannya apa? Supaya aman, Beb. Nggak masuk maling ke pabrik saya, nggak masuk maling ke perusahaan saya. Nah ini kebetulan Pak, yang punya anjing ini Muslim Pak. Saya ibaratkan ini setan ini anjing. Nah kita seakan-akan kita ini butuh kerjaan atau ada keperluan daripada orang yang punya anjing tadi. Akan masuk bertamu ke rumah orang yang punya anjing. Padahal rumahnya Pak sudah orang kaya itu kan pasti rumahnya tinggi, pagarnya tinggi, kadang tertutup pagarnya, nggak kelihatan dari luar. Di situ masih ada anjing lagi, anjing herder lagi. Ada tulisannya di pagar, awas anjing galak. Anjing galak. Bagaimana supaya kita bisa ketemu dengan orang yang punya rumah tadi? Sedangkan rumahnya digembok dibawa di dalam rumahnya ada anjing. Maka seseorang mengatakan, kalau begitu Beb, biar saya ketemu, saya naik pagar. Kalau Anda naik pagar, turun dari pagar orang kaya tadi, pasti dikejar anjing. Gak apa-apa Beb, saya akan lari putar-putar di situ. Saya katakan, Anda mau ngelawan larinya anjing, kalah. Anjing ini sudah tiap hari latihan. Lah kita kan males, apalagi yang sudah punya motor, 100 meter aja nggak mau jalan, naik motor itu mau lari. Kalah Anda, dikejar anjing terus apa? Digigit. Nah kalau sudah gitu Beb, nggak apa-apa Beb. Kalau anjing yang gigit, saya juga ikut gigit. Wah gila ini. Tambah konyol lagi, tambah kalah Anda. Anjing itu makannya tulang, giginya kuat Pak, keras. Kita giginya makan tahu tempe. Kalah sama anjing Pak, latihan anjing ini. Ya sudah kalau begitu Beb, nggak usah ke rumahnya. Nah ini orang putus asa, orang yang menggagalkan niat, gagal Pak keinginan dan tujuannya karena takut sama anjing tadi. Maka caranya bagaimana? Supaya Anda selamat bisa masuk ke rumah orang kaya yang punya anjing tadi, gampang. Panggil orang yang punya rumah. Bos, Haji, itu anjingnya galak. Kan pasti keluar itu. Oh iya. Dipanggil anjingnya Pak. Beli. Dan begitu. Gak mungkin anjing itu iya gak mungkin ya. Ahmad, siapa lagi nama-namanya Pak? Gak mungkin ya, namanya itu ya. Beli. Mik hijin anu biru. Anu arena ka dia. Duduk sini. Yang punya Haji tadi langsung sini. Duduk sini. Ayo. Enggak usah menggonggong. Sini. Duduk sebelah kanan ini, Pak. Tapi ini pas sebelah kanan ya. Anjingnya pas sebelah kanan. Mohon maaf kali ya. Mohon maaf. Ya udahlah, saya taruh tengah sini ya anjingnya ya. Dan nggak salah saya. Maka Anda bisa masuk, dipersilakan masuk, aman daripada anjing. Begitu juga ketika kita malas digoda setan, malas ibadah, caranya bagaimana? Panggil yang punya setan, yang membuat setan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggil Pak dengan zikrullah, dengan sholawat. Takut Pak setan Pak, lari. Jadi mulai sekarang pelajaran bagi kita, ayo supaya kita terhindar dari setan, maka banyak berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang berzikir ini diceritakan di Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad ini sampai di Sidratul Muntaha, dikawal oleh malaikat Jibril. Lalu Jibril mengatakan, wahai Nabi Muhammad, cukup sampai di sini. Saya tidak bisa mengawal. Wahai Jibril, ikut dengan saya. Kenapa? Apa kata Jibril di Quran itu? Wa ma minna illa lahu maqamin ma'lum. Wahai Muhammad, di antara kita ini ada makom yang berbeda. Makom Anda bisa naik ke atas terus, tembus
tetapi nakom saya cukup sampai di sini. Tapi Nabi Muhammad tetap, Pak, ya Jibril, sirmai walau khutwatan, ayo ikut saya, nggak apa-apa, sudah nggak usah lihat magom, tinggalkan magom itu, saya bantu naik. Apa jawab Jibril? Ya Muhammad, ya Rasulullah, lau hatautu khutwatan lah taraktu binurillah. Kalau saya ikut kamu sebentar pun, sedetik saja, lah taraktu binurillah, saya akan terbakar dengan cahayanya Allah. Kalau Anda tidak, Anda terus magom Anda sampai tembus ke aras, sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran bagi kita, Pak. Kalau nggak punya magom, jangan ngaku kau punya magom. Sini aja, contohnya kita saja, iya. Bukan sombong ini, karena saya kan diundang sama Habib. Saya kan duduk di sini, Anda duduk di bawah. Di gimana magomnya? Coba Anda langsung duduk di sini, diusir Anda, Pak. Hah? Duduk di karpeting, tahu-tahu duduk tebik, gantian Bib. Marah Bib Husin, Pak. Iya, berkatnya pun beda. Anda mungkin jajan kue dua biji, tapi kan kita beda. Roti, oleh-oleh, karena magom kita sudah di sini, Pak. Beda dan harus diterima. Malaikat Jibril aja terima, Anda tidak terima. Saya yang bicara bebas, ya. Kan begitu, Ustaz. Yang duduk di sini paling kiai Habib boleh. Bukan menghina, tapi tidak. Tahu-tahu Anda naik, nggak tahu mau apa, Anda duduk sini. Disuruh turun pasti Pak Anda, Pak. Ini malaikat Jibril mengatakan, wa ma minnah illa lahu maqamun ma'lum. Di antara kita ini ada makom. Anda magomnya tinggi, tidak bisa saya capai ya Muhammad, maka berpisah. Dan diriwayatkan Nabi Muhammad tadi ada temannya. Allah ciptakan malaikat, ini cerita Al-Hikmah, malaikat yang berwajahnya rupanya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi Muhammad berangkat dengan malaikat yang diberi wajah seperti Sayyidina Abu Bakar. Ini isyarat bahwa kedatangan Nabi Isra Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar orang yang pertama yang mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Maka ketika sampai di arasnya Allah, Nabi Muhammad bingung, Pak. Bingung kenapa? Ada sekelompok manusia. Ra'aitu bilailatul Mi'raj birajulin muhayyabun binuril arsillah. Saya melihat waktu saya di Mi'rajkan ini ada manusia lagi di naungan nur arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua dalam naungan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Maka Nabi Muhammad bingung, Pak. Ya Rabb, man haula? Nabi Muhammad tanya langsung kepada Allah, man haula ya Rabb? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hada min ummatik ya Muhammad. Ini mereka ini dari umat kamu. Apa yang dilakukan umat saya sehingga dapat cahaya arasnya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina kanuhum radbun bi dzikrillah. Mereka umatmu ini yang selalu bahasa bibirnya berzikir, ingat kepada Allah. Kakinya di bumi tapi magomnya sudah di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini mudah-mudahan magom kita sampai di arasnya Allah, dapat cahaya aras Allah. Karena apa? Karena kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak. Magom orang zikir ini sampai dilihat di atas arasnya Allah, dapat naungan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ayo jangan lupa zikir kita. Jangan lepas zikir, lepas sholawat, istighfar, jangan. Apalagi bulan ini masih bulan Rajab kan? Ini adalah syahrul istighfar, syahrul taubah. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Istighfar enggak kita, Pak? Istighfar enggak? Loh, kalau enggak istighfar kapan lagi kita istighfar? Ini bulan Rajab ini juga dinamakan syahrul istighfar.
Luar biasa Pak istighfar ini Pak. Satu yang ampuh adalah menghapus dosa. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Quran jelas. Mohon ampunlah, beristighfarlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Mulai sekarang banyak istighfar. Berapa Beb? Gak usah dihitung Pak, yang banyak istighfar Pak. Paling minimal 70 kali. Kita tadi sudah baca rotib. Ini ada istighfarnya Pak. Ada kalam tauhidnya. Komplit ini Pak. Kalau gak bisa istighfar, majelis dah. Majelis rotibul haddad, majelis rotibul atos, atau majelis-majelis di situ yang diadakan berzikir. Ingat kepada Allah. Ini senjata kita, benteng kita dari setan. Ikut majelis Nurul Haramain. Jangan males Pak, hujan gerimis sebentar aja bingung Anda. Minggu lagi kan ada. Seakan-akan kita tahu bahwa minggu lagi ini kita masih hidup. Hebat bener kita mengatakan setiap minggu majelisnya gampang dah. Kalau sekarang nggak datang minggu depan sibuk lagi minggu depan, sampai nggak jadi kita ke majelis. Kenapa? Ya tadi, karena kita masih disesatkan maka jadikan setan ini musuh dengan apa? Berpikir istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, saya nggak lama-lama. 5 menit lagi aja. Kenapa kita harus istighfar? Saya cerita aja, sudah ngantuk semua ini. Bukan ngantuk, lapar palingnya. Udah makan belum? Kalau acara-acara seperti makan dulu dari rumah. Jangan nunggu dikasih acara, jangan. Berat Habibnya nanti ngasih makan segini banyaknya ya. Makan dulu, kenyang dulu, biar apa? Biar semangat. Tapi kalau makan dulu ngantuk, ya sudah gak usah makan. Repot makan dulu ngantuk, gak makan ngantuk ya. Saya ceritakan biar Anda yakin bagaimana istighfar ini. Ini terakhir. Istighfar ini Pak diceritakan seorang imam dari madhab Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal ini diceritakan pernah melakukan perjalanan musafir sampai jalan jauh sampai tengah malam, sampai malam. Maka ketika waktu sampai malam dia cari masjid, mau sholat, mau istirahat, mau tidur. Karena dulu itu nggak ada hotel Pak, nggak ada penginapan. Jadi kalau orang dulu musafir tidurnya di masjid. Kalau sekarang kan dilarang tidur di masjid ini. Padahal mereka semua dulu orang-orang soleh itu tidurnya di masjid. Kalau melakukan perjalanan musafir tidurnya di masjid. Kenapa? Karena nggak ada penginapan, apalagi nggak ada saudara, kalau siapa pasti mereka tidurnya di masjid. Nah kebetulan mungkin takmirnya ini zaman modern seperti sekarang Pak, di KM-nya ini sekarang. Ketika Imam Ahmad sudah sholat, hendak tidur, marah di KM-nya ini Pak. Ngamuk, hei fulan. Di KM-nya nggak kenal Pak sama Imam Ahmad bin Hanbal, karena Imam Ahmad bin Hanbal itu orangnya tawadhu. Kalau dia menyebut saya Ahmad bin Hanbal, wah satu kampung Cisokai datang semua Pak. Karena hebatnya, karena alimnya. Dan Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu marah, takmir, diusir. Wahai fulan, nggak boleh kamu tidur di masjid. Loh saya mau tidur di mana? Terserah. Mau di jalan kah? Mau di emper toko? Terserah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal itu waktu itu agak marah juga. Nggak bisa saya tetap tidur di masjid. Maka emosi Pak. Takmir tadi kayak takmir kita ini mudah-mudahan nggak emosian ya. Takmir tadi emosi Pak. Ketua DKM tadi marah, emosi. Maka diceritakan waktu itu Imam Ahmad bin Hanbal ini ditarik badannya, dilempar keluar masjid Pak. Terlempar Imam Ahmad bin Hanbal di luar. Maka ketika Imam Ahmad bin Hanbal terlempar ke jalan, tahu-tahu jalan tadi ada Pak orang Khobbas. Khobbas ini penjual roti. Pas di depannya penjual roti tadi, kaget penjual roti tadi, tanya, loh kenapa Anda? Saya dilempar sama ketua masjid tadi. Maka orang tadi Khobbas tadi tanya, wahai takmir, kenapa Anda lempar orang ini? Apa kata takmir? Ini orang ngotot, maunya tidur di masjid, pada masjid gak boleh dibuat tidur, maka saya lempar tadi orang tadi. Maka Khobbas saja diam, lalu mengajak, wahai fulan,
maukah kamu ikut ke rumah saya? Rumah saya besar, banyak kamarnya, bebas. Anda mau tidur di kamar yang mana? Ayo ikut saya. Besok subuh silahkan Anda melanjutkan perjalanan. Maka mau tidak mau Imam Ahmad bin Hambal ikut penjual roti tadi sampai menuju ke rumahnya. Di perjalanan, di jalan ini Pak, Imam Ahmad bin Hambal ini gak kenal sama orang ini, selalu memperhatikan wajahnya orang tadi, penjual roti tadi. Diperhatikan, setiap diperhatikan, lidahnya bibirnya ini terus berzikir kayak komat kamit begitu, sampai pas di rumahnya mempersilakan Imam Ahmad bin Hambal masuk, lalu memberikan makanan, disajikan makanan karena tamu. Waktu mau makan, orang ini terus, penjual roti tadi ini tetap bibirnya gerak terus kayak berzikir gitu. Maka Imam Ahmad bin Hambal makan, selesai makan udah tenang, tanya, wahai fulan, wahai penjual roti, saya pandang tadi mulai dari saya dilempar masjid tadi, depan halaman masjid, sampai Anda di rumah, di dalam perjalanan sampai di rumah, sampai ketika kita makan, Anda tidak pernah berhenti lidah Anda seperti berzikir. Apa zikir apa Anda? Apa jawaban Hobas tadi, penjual roti tadi? Saya tidak ada yang saya punya ibadah macam-macam atau zikir macam-macam. Saya zikirnya sedikit, wahai musafir. Apa? Zikir kamu apa? Saya dikasih pelajaran, diperintah guru saya untuk selalu beristighfar. Imam Ahmad bin Hambal tanya, istighfar? Iya, hanya istighfar saja. Saya tidak pernah baca zikir yang panjang-panjang. Gak ada yang ijazah saya, gak ada yang merintah. Saya diperintah satu orang untuk istighfar, dan saya yakin dengan istighfar. Maka Imam Ahmad bin Hambal tanya, apa sih yang menjadikan kamu yakin istighfar ini sehingga engkau terus-menerus baca istighfar? Selain kamu tidak mau zikir yang lain? Wahai musafir, saya sebelum seperti ini, belum kaya seperti ini. Anda lihat rumah saya ini kaya kan? Banyak kamarnya, sehingga Anda bisa mampir ke rumah saya, tidur rumah saya. Saya orang miskin, saya nggak punya apa-apa, tetapi saya punya amalan istighfar. Maka setiap hari saya istighfar, nggak pernah saya hitung. Setiap hari, setiap jam, setiap detik istighfar terus. Maka Allah mengabulkan semua niat saya. Waktu itu saya punya niat, ya Allah, mudah-mudahan istighfar ini, baca istighfar ini, saya bisa bangun rumah yang besar. Maka Allah takdirkan saya bisa bangun rumah sebesar ini. Anda lihat rumah saya mewah, kamarnya banyak. Terus sudah saya bangun rumah mewah, saya belum kawin. Saya istighfar, saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan istighfar tadi saya diberikan jodoh yang cantik. Terus istighfar, Allah takdirkan punya jodoh Pak, kawin, dapat wanita cantik, bukan 1, 4 lagi Pak. Bu, hati-hati Bu, kalau suami Anda sudah istighfar berarti pengen kawin lagi. Maka Allah takdirkan saya kawin dengan istri cantik, 4 lagi. Istighfar saja, istighfar saja. Bahkan saya ingin punya kendaraan yang bagus, yang banyak. Anda lihat, kuda saya 10, kudanya bagus-bagus. Kalau dulu kan kuda, kalau sekarang kan mobil mewah, Fortuner, apalagi ya, bagus-bagus mobil yang mewah-mewah sekarang. Kalau dulu kan nggak ada mobil, kuda. Oh, semuanya karena istighfar. Iya, semuanya karena istighfar. Tetapi wahai musafir, saya di hati saya masih punya niat. Yang niat ini sampai sekarang belum dikabulkan oleh Allah, meskipun saya sudah istighfar lama. Apa niat kamu? Benar, saya yakin niat saya ini tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Pasti Allah kabulkan, saya yakin. Apa yang kamu inginkan dari istighfar? Saya kepingin ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Maka langsung Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, oh, gara-gara istighfarmu tadi saya dilempar oleh takmir masjid tadi. Gara-gara sebab Anda baca istighfar tadi, menjadikan Anda ketemu saya apes dilempar oleh ketua DKM tadi. Maka langsung ngaku, sayalah Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah Pak.
Jadi istighfar ini bukan untuk penghapus dosa otomatis. Anda pasti banyak istighfar, insya Allah diampuni dosa-dosa, dihapus dosa-dosa kita, Pak. Dan juga istighfar ini qabul hajat. Anda ingin anak yang soleh, insya Allah istighfari anak kita, minta kepada Allah. Anda ingin kaya, duit Anda banyak, terlepas dari utang, banyak istighfar. Apapun hajat Anda, banyak istighfar. Apalagi di bulan Rajab, ya, di rotib hajat ini ada istighfarnya juga. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kan kita baca ini, bagus. Pasti insya Allah apapun yang kita hajatkan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah berkat zikir kita, berkat istighfar kita. Dan insya Allah malam Isra Mi'raj yang kita peringati ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi tambah semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau momen-momen seperti ini bukan memang momen seperti apa seremonial saja, tidak. Acara seperti ini ayo kita lakukan. Apa yang jadi ibadah kita kemarin kurang semangat, sekarang tambah semangat, tambah banyak sholawat, tambah banyak zikir, istighfar, datangi majelis-majelis zikir, jangan tambah malas. Ini natijahnya, tujuan kita, buahnya di situ. Kalau kita tetap aja nggak malah mundur, naudzubillah, maka kita tergolong orang yang tidak bisa menguasai nafsu kita, termasuk orang-orang yang selalu digoda setan, naudzubillah. Ya Allah, mudah-mudahan kita terlepas daripada godaan setan. Amin ya robbal alamin. Tadi saya diperintahkan Habib Husin Al-Habsyi untuk memberikan ijazah rotib haddad. Sebetulnya rotib haddad ini nggak perlu ijazah, ya. Tetapi saya tahtal amr di bawah perintah beliau. Anda cukup bilang kopil itu saja ya. Yang penting ijazah banyak, zikir banyak mungkin kita dapat ya. Tetapi yang terpenting adalah istiqomah. Jangan Anda dapat minta doa, minta ijazah, tapi dibaca saja nggak pernah. Untuk apa ijazah tadi? Tapi dibaca dan diamalkan setiap hari. Ini yang akan jadi istiqomah, dan ini akan menjadi kita ini menjadi orang-orang pilihannya Allah yang nanti dapat cahaya arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ayo hadir Yusuf. Susan Syekh. Ini wajibnya walah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fakir ijazahkan Rotibul Haddad. Mudah-mudahan bacaan Rotibul Haddad ini menjadi benteng kita, tambah kuat iman, tambah kuat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Rotibul Haddad ini tambah dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dicintai orang-orang saleh. Begitu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bihadil fatihatil mu'azzamah wa sabil mathani atahluqul khair wa anta jalali al khair wa antu amilana li al khair wa anta fadlana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhairin innaka walikul khair mutafaddiqul khair mu'tin kulli khair ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang sopan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada para panitia untuk naik ke atas panggung. Barokah
gambarkan yaitu isi foto dengan